Hai guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ikan-ikan koi peliharaan kalian berbahagia. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai sistem pemipaan kolam koi bertingkat, atau lebih tepatnya, kolam koi yang memiliki chamber filter di bawah kolam. Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan sistem pemipaan kolam koi ini, di sini saya sudah membuatkan miniatur kolam koinya dari styrofoam, lengkap beserta dengan sistem pemipaannya guys. Dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti, khususnya untuk para penghobi ikan koi pemula yang ingin membuat kolam koi di rumahnya. Sebelum masuk ke penjelasan tentang sistem pemipaan dan sirkulasi airnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada kolam koi ini. Yang pertama, yang bagian ini adalah kolam utamanya guys, di mana ikan-ikan koi akan dipelihara di kolam utama ini. Pada bagian atas kolam utama ini terdapat bak waterfall. Bak waterfall yang berfungsi sebagai jalur kembali masuknya air setelah melalui proses filtrasi. Dan pada bagian ini terdapat bak kontrol, di mana fungsi bak kontrol pada kolam koi ini yaitu sebagai tempat untuk pengendapan kotoran yang diserap dari kolam utama. Dan di depan yang ada pada bagian bawah ini merupakan chamber-chamber filtrasinya guys. Setiap bagian-bagian pada kolam koi ini memiliki sistem pemipaannya masing-masing. Dan semua pemipaan tersebut terhubung sebagai jalur sirkulasi air pada kolam. Jadi sebelum membuat kolam koi, sistem pemipaannya haruslah disetting terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahan pada sirkulasi airnya di saat kolam sudah jadi guys. Untuk penjelasan sistem pemipaannya, saya akan mulai dari kolam utama. Ini adalah kolam utamanya, di mana kolam utama ini memiliki sistem pemipaan yaitu 2 pipa bottom drain yang terpasang di dasar kolam. Jumlah pipa bottom drain disesuaikan dengan ukuran pipa yang akan digunakan beserta luas kolam yang akan kita buat. Di sebelah sini terdapat pipa skimmer. Pipa skimmer ini fungsinya untuk menyerap kotoran-kotoran yang mengambang di atas permukaan air. Dengan adanya pipa skimmer ini, permukaan air kolam akan selalu terlihat bersih. Pada bagian ini terdapat pipa overflow yang berfungsi untuk menstabilkan ketinggian air pada kolam koi. Kedua pipa bottom drain yang ada di dasar kolam dan pipa skimmer terhubung langsung ke bak kontrol yang ada di sebelah kolam utama ini guys. Sekarang kita mengarah ke bak kontrolnya. Nah, ini dia guys, 2 pipa dari kolam utama yang terhubung ke dasar bak kontrol ini. Dan lubang yang terlihat di belakang pipa pada bak kontrol ini itu merupakan saluran dari pipa skimmernya. Pipa bottom drain dari kolam utama menuju bak kontrol ini terhubung melalui pemipaan yang dipasang di dasar kolamnya guys, seperti ini. Ini merupakan pipa pertama dari bottom drainnya, dan ini adalah pipa kedua terhubung ke dasar bak kontrol. Karena menggunakan gaya gravitasi sebagai sirkulasi airnya, maka bak kontrol haruslah posisinya lebih dalam daripada kedalaman kolam utama. Jadi kesimpulannya, pada kolam utama terdapat 3 sistem pemipaan yang sangat penting, yaitu bottom drain, skimmer, dan pipa overflow. Pada bak kontrol ini terpasang 3 pipa, dan ketiga pipa ini merupakan pipa penghubung bak kontrol dengan chamber filter yang ada di bawah ini guys. Cara setting atau pemasangannya seperti ini. 3 pipa dari bak kontrol mengarah ke dasar chamber pertama, yaitu chamber mekanisnya. Bisa dilihat langsung guys, 3 pipanya mengarah ke dasar chamber pertama. Posisi chamber pada kolam koi yang saya buat ini berada di bawah tanah. Tepat posisinya berada di bawah kolam utama. Chamber filter pada kolam koi merupakan tempat penyaringan kotoran dan juga sebagai rumah tempat berkembang biaknya bakteri baik. Pada kolam ini terdapat 5 chamber untuk filtrasi air kolamnya.
Untuk penghubung pada masing-masing chamber menggunakan 3 pipa penghubung. Sistem pemipaan penghubung chamber seperti ini disebut dengan sistem pemipaan angsa. Jadi, air masuk dari atas dan akan menuju ke chamber selanjutnya melalui dasar chamber. Begitu seterusnya hingga air yang terfilter pada masing-masing chamber akan bermuara di chamber terakhir, yaitu chamber mesin pompa. Pada chamber mesin pompa ini juga terdapat pemipaan untuk pipa backwash-nya guys. Jadi dengan cara ini akan mempermudah kita di saat akan melakukan backwash. Untuk pipa backwash tersebut terhubung langsung pada masing-masing dasar chamber. Dan untuk pemasangan sistem pemipaan backwash ini, saya akan perlihatkan masing-masing tersetting pada dasar chambernya. Yang pertama ini adalah jalur backwash untuk chamber pertama. Dan pipa ini adalah jalur backwash chamber kedua, chamber ketiga, dan chamber seterusnya guys. Dikarenakan posisi chamber pada kolam koi ini berada di bawah tanah, jadi pusat backwashnya berada pada chamber terakhir, yaitu chamber mesin pompanya. Pada chamber ini juga dipasang mesin pompa yang berfungsi untuk menarik air naik menuju bak waterfall dan akan kembali lagi menuju kolam utama. Semoga sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami. Oh iya guys, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Setelah penjelasan bagian-bagian dan sistem pemipaan dari kolam koi ini, sekarang kita akan masuk ke penjelasan sistem sirkulasi atau sistem perputaran air pada kolam koi-nya. Air dan kotoran yang mengendap pada kolam utama akan terserap oleh pipa bottom drain yang terpasang di dasar kolam. Kedua pipa bottom drain ini akan mengalirkan air dan kotoran menuju ke bak kontrol yang ada di sini guys. Air dan kotoran dari kolam utama yang menuju ke bak kontrol ini akan masuk melalui dua pipa penghubung dari bottom drain yang terpasang pada dasar bak kontrol ini. Kemudian air bergerak naik dan akan melewati 3 pipa yang tersetting pada bak kontrol ini. 3 lubang di atas ini adalah jalur airnya guys. Untuk ketiga pipa ini disetting lebih rendah dari ketinggian air kolam. Setelah air masuk melalui 3 lubang pipa ini, kemudian air akan bergerak turun menuju ke dasar chamber pertama, yaitu chamber mekanis. Chamber yang difungsikan untuk menyaring kotoran berat maupun kotoran halus. Di samping itu juga terdapat 3 chamber filter biologis yang merupakan rumah untuk bakteri baiknya guys. Pada chamber pertama ini, air akan bergerak naik dan akan melewati media-media filter yang tersetup pada chamber pertama ini, yaitu media filter mekanis. Setelah air melalui proses filtrasi pada chamber pertama ini, kemudian air akan bergerak menuju chamber selanjutnya melalui 3 pipa penghubung chamber ini. Air akan bergerak naik, masuk, dan akan sampai ke chamber kedua melalui dasar chamber. Terlihat kan 3 pipa yang ada pada dasar chamber tersebut? Pada chamber kedua, ketiga, dan chamber keempat ini, air akan melalui proses filtrasi biologis, di mana amoniak yang terlarut di dalam air akan diurai oleh bakteri pengurai yang ada di chamber-chamber ini guys. Sirkulasinya sama, dari dasar chamber air akan naik menuju pipa penghubung dan akan sampai ke chamber ketiga. Kemudian air akan naik lagi mengalir melalui pipa penghubung dan akan sampai ke chamber keempat melalui dasar chamber. Pada akhirnya, air yang sudah terfilter pada chamber pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan bermuara ke chamber mesin pompa, chamber terakhir ini guys. Karena sudah melalui proses filtrasi pada chamber-chamber sebelumnya, maka keadaan air pada chamber terakhir ini sudah bersih dan sehat. Pada chamber terakhir ini dipasangkan mesin pompa. Setelah itu, air akan ditarik naik oleh mesin pompa melalui pipa yang sudah disetting
Kita lihat ini pipanya menuju ke bak waterfall yang ada di atas kolam utama ini. Kemudian air akan dialirkan kembali menuju kolam utama melalui pancuran yang sudah dibuatkan. Sistem sirkulasi pada kolam koi ini sangatlah sederhana. Oh ya guys, untuk settingan pipa-pipa penghubung pada masing-masing chambernya haruslah disetting semakin rendah. Sebagai contoh, jika ketinggian pipa penghubung pada chamber pertama memiliki ketinggian pipa 20 cm, alangkah baiknya pada chamber kedua disetting lebih rendah 5 cm, chamber ketiga disetting lebih rendah 7 cm, dan pada chamber keempat disetting lebih rendah 10 cm. Settingan pemipaan yang semakin rendah seperti ini bertujuan agar flow air pada masing-masing chamber mengalir deras dan tidak akan terjadi air tekor pada chamber mesin pompanya guys. Jika pipa-pipa penghubung antar chamber ini tidak disetting dengan benar, maka air pada chamber pompa ini akan rawan tekor, dikarenakan lambatnya flow air pada masing-masing chambernya, sehingga akan mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah debit air yang masuk menuju ke chamber pompa dengan air yang ditarik oleh mesin pompa menuju bak waterfall. Desain kolam koi dengan posisi chamber di bawah kolam ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, apakah pada saat mati lampu atau listrik padam, air kolam akan meluber atau meluah melalui chamber filter yang ada di bawah? Tentu saja jawabannya tidak guys, karena disinilah 3 pipa yang terpasang pada bak kontrol ini akan memerankan fungsinya. Dan perlu diingat, ketinggian pipa ini haruslah sedikit lebih rendah dari ketinggian air pada kolam utama. Jika ketinggian air sudah berada sedikit saja lebih rendah dari lubang-lubang pipa ini, maka flow atau aliran air ke chamber akan terhenti. Dan air pada chamber yang ada di bawah tidak akan meluber keluar guys. Pada intinya, walaupun listrik padam, air pada kolam koi tetap aman. Sebagai informasi tambahan, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sistem backwash-nya. Untuk kolam koi dengan posisi chamber di bawah ini, setiap dasar chamber memiliki lubang backwash-nya masing-masing dan semua mengarah ke chamber mesin pompa. Sebagai contoh, jika kita ingin membersihkan chamber pertama, cukup dengan cara membuka pipa penutup backwash chamber pertama yang ada di sini. Setelah itu, kotoran yang mengendap pada dasar chamber pertama akan mengalir menuju ke chamber mesin pompa. Selain sebagai chamber mesin pompa, chamber ini juga berfungsi sebagai pusat backwash. Sekali lagi, semua pemipaan backwash pada masing-masing chamber mengarah ke chamber terakhir ini. Dan kemudian, semua kotoran yang ada pada chamber ini akan dikeluarkan keluar kolam menggunakan bantuan mesin pompa. Jadi di sini sistem backwash-nya untuk pembuangan kotoran menggunakan bantuan mesin pompa. Oh iya guys, sebelum melakukan backwash perlu diingat mesin pompa harus dimatikan terlebih dahulu dan pipa bottom drain yang ada pada bak kontrol haruslah ditutup. Sekiranya itulah cara sederhana untuk membackwash kolam koi ini. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Komen di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye.